Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka bimannika wa judika wa karamika an tadkhulana al-jannatal firdaus bighairi hisabin wala adab. Allahumma ajinna minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari lebih dari 40 nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita melanjutkan di pertemuan kali ini, yang semoga Allah memudahkan kita untuk mencapai target untuk menghatamkan di hari ini sampai nama yang ke-66. Insyaallah taala biizni bijalali. Kemudian di pertemuan kali ini kita percepat karena kita banyak terlambat. Dari nama-nama Allah yang telah kita pelajari, ya, apa yang terakhir tadi? Al-Hasib. Yang terakhir Al-Hasib. Jadi kita memulai dari apa-apa saja? Al-Jalil. Al-Jalil. Sekali lagi, urutan-urutan ini itu didapatkan dalam hadis. Adapun dalam ayat Al-Quran tidak ditemukan. Urutannya di dalam hadis bermacam-macam. Ada yang lebih dulu, ada yang terakhir, sehingga tidak ada urutan yang paten. Urutan nama ini sekali lagi di dalam buku-buku para ulama dalam menjelaskan, dalam menyusun, itu berbeda-beda cara penyusunan di kalangan para ulama, khususnya ulama-ulama akidah. Di pertemuan kali ini kita masuk dalam nama Allah Al-Jalil. Al-Jalil, ya. Al-Jalil ini adapun disandarkan kepada Allah itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Makna Al-Jalil yang termulia. Ya. Jalil beda Jamil, ya. Jalil, lam. Al-Jalil. Jalil. Bukan Jamil, ya. Bukan Jamil, Jalil. Yang artinya termulia, yang maha mulia, yang maha indah, ya, yang maha terhormat. Ya, itu arti dari Jalil. Yang maha mulia, yang maha terhormat, ya, yang maha indah, yang maha agung. Bisa juga dimaknai yang maha agung. Saya misalnya mengatakan rajulun jalilun. Laki-laki ini laki-laki terhormat. Makanya biasa kata Al-Jalil ini jarang kita dengar. Makanya agak asing di telinga kita. Yang banyak biasa kita pakai Jalla wa Ala. Allahu Azza wa Jalla. Biasa dipakai wa Jalla. Dari kata Jalla yajillu jalilun. Jalla ajalla yajillu jalilun. Jalil dalam wazan fa'il, sifatnya. Allah memiliki sifat mulia. Allah memiliki sifat terhormat. Allah memiliki sifat yang agung. Adakah sifat-sifat Allah yang tidak agung, tidak terhormat? Tidak. Bagaimanapun Allah bahkan sampai mengasap hambanya, itu karena keagungan dan kemuliaan Allah. Ya, agar apa?
agar adil. Orang yang melakukan kemaksiatan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Ya, jadi Allah mengazab itu bukan perbuatan jelek. Itu harus pahami. Allah mengazab suatu kaum dikasih banjir bandang. Allah mengazab Fir'aun ditenggelamkan. Allah mengazab Raja Namrud. Allah mengazab kaum Samud, kaum Ad, kaum Saleh dengan cara ada guntur. Satu kali guntur langsung mematikan semua. Apakah itu kelakuan Allah? Jawabannya iya. Apakah itu kejelekan, keburukan, kehinaan? Jawabannya bukan. Itu kemuliaan. Kenapa? Disebabkan keadilan di atas takdir, hikmah dan maksud Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Supaya tidak ada berani patotoi dengan Allah. Ya, bahwa Allah mudah. Kalau mau membinasakan suatu kaum, mudah sekali bagi Allah. Cukup nasuruh malaikatnya tiup kini na tiup, kibas kini na kibas. Ya, maka dari itu pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diusir dari Mekah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif, pergi berdakwah. Sampai di Taif ada orang buruk, dia membayar anak-anak, dikasih makanan anak-anak. Bilang kalau datangi Muhammad lempari batu. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu oleh anak-anak, diusir. Sampai bagian gigi gerahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagian depan yang berhampir dengan gerahan itu berdarah. Betis Nabi bagian depan berdarah. Sampai-sampai salah satu seorang sahabat yang tidak mau Nabi dikena batu, dia yang menghalang, dia yang sakit-sakit memar-memar badannya. Ketika telah itu Nabi beristirahat di sebuah pohon, maka datanglah malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad, bagaimana? Ya, saya ini adalah malaikat penjaga gunung. Kalau kau menginginkan ya kota ini saya hancurkan, saya balik. Yang atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Mudah bagi Allah. Coba lihat kaum Lut. Ya, orang-orang yang melakukan homoseksual. Bagaimana? Waja'alna safilaha a'laha. Kata Allah, kami jadikan safilaha yang di bawah, a'laha menjadi di atas. Jadi Allah terbangkan ini kota. Allah angkat, baru Allah balik. Allah banting ini kota. Jadi mudah bagi Allah. Akhirnya, tapi pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan. Ya, Nabi dilempari, disakiti hatinya, disakiti sahabatnya, tapi Nabi mengatakan jangan. Mudah-mudahan ada di kemudian hari anak-anaknya yang menjadi penolong-penolong agama Allah, penghafal-penghafal Al-Quran, yang akhirnya di hari ini dia adalah tempat di Taif. Kalau orang pergi umrah itu selalu bersiarat di namanya Markazul Quran, markasnya para penghafal Al-Quran. Di situ dalam satu tahun mencetak sekitar 5.000, 10.000 orang penghafal Al-Quran yang mungkin hafalannya. Bayangkan, sekarang menjadi tempat yang paling banyak mencetak para penghafal Al-Quran. Disebabkan apa? Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini memberikan pelajaran. Kalau kita disolimi, jangan langsung berdoa yang buruk. Misalnya anak tak kasih sakit hati ki, nak kecewakan ki anak tak, jangan kau langsung doakan kau celaka kau ndak sukses kau. Jangan. Khususnya akhwat ini, karena akhwat itu selalu memperasaan dikecewakan sama suaminya kah, dikecewakan sama anaknya, langsung doakan buruk-buruk supaya puas hatinya. Jangan. Ucapan adalah doa. Doakan suami yang baik-baik, doakan anakmu. Kalau ada seorang ibu, dia tahu karena doa seorang ibu kepada anaknya mustajab. Maka ketika anaknya nakal, apa dia berdoa? Kau anakku, semoga kau jadi imam Masjidil Haram. Ya, langsung diceritakan oleh ibunya, dikisahkan anaknya menjadi imam Masjidil Haram. Ini cerita asli ya, bukan cerita saya. Saya pernah mendengar di YouTube, ya, ada seorang ibu yang menceritakan anak ini ditanya, kenapa bisa menjadi imam Masjidil Haram? Ya, ditanya apa sebabnya? Dia mengatakan
Karena saya kalau nakal, ibu saya selalu mendoakan saya bahwa semoga kau menjadi imam Masjidil Haram. Akhirnya di kemudian hari betul-betul menjadi imam di Masjidil Haram. Dan ada yang begitu. Ya, saya pernah juga ketemu dengan guru saya, salah satu guru saya, ya, Ustaz Haidir Hafizallahu taala begitu. Kalau anaknya nakal tidak mau mendengar, disuruh ke pondok tapi tidak mau. Semoga bisa kau jadi seperti Ibnu Katsir. Dikasih begitu. Ya. Jadi itu doa. Jadi sekali lagi di sini pelajaran yang paling penting adalah apa? Ketika kita disolimi, doakan yang terbaik. Itulah al-afu, yang pemaaf. Ya, khususnya akhwat. Ya, khususnya akhwat kita kabarkan, ya, doakan. Apalagi kalau anatta yang sakit, ya, disuruh beli ini tidak mau, disuruh kerja ini tidak mau, jangan langsung didoakan yang buruk-buruk, ya. Ini yang bisa kita ingatkan. Jadi Jalil, Al-Jalil, Allah yang Maha Mulia itu sekali lagi tidak terulang di dalam Al-Quran atas nama Al-Jalil, tidak. Tapi kalau kemuliaan, kehormatan disandarkan kepada Allah, itu terulang satu kali. Ketika penyandaran, misalnya di surah Nuh, kata Allah, yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi itu di situ kalimat ajalallahi, ya, sesungguhnya ajalallah, kemuliaan Allah, idza jaa la yuakhiru, ketika datang ketetapan Allah, ya, kemuliaan yang menetapkan itu tidak ada yang mampu mengakhirkannya. Lau kuntum ta'lamun, seandainya kalian memahami. Jadi tentang Jalla wa Ala itu yang sering didengar. Kalimat Jalla wa Ala yang sering kita dengar, atau Azza wa Jalla. Azza wa Jalla itu yang sering didengar. Allahu Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia, wa Jalla lagi Maha terhormat. Itu yang sering kita dengar, ya. Adapun tadi itu ada tambahan alif, ya. Jadi beda Jalla, beda Ajalla. Beda ajal. Kalau tadi yang di sini ajal. Tapi di sini titik pendalilannya adanya ketersambungan bahwa Allah menetapkan disebabkan kehormatan dan kemuliaannya, ya. Karena di ayat-ayat yang lain begitu semuanya, penetapan saja. Penetapan sesuatu terjadi menjadi tetap disebabkan kemuliaan dan kekuatan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk Al-Karim. Al-Karim. Ayo Patir ditulis Al-Karim. Ya. Al-Karim terulang 3 kali. Al-Jalil tidak terulang, tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Al-Karim terulang 3 kali di dalam Al-Quran. Al-Karim memakai al, terulang 3 kali. Adapun Karim tidak memakai al, itu terulang sebanyak 27 kali. Jadi memakai Al-Karim terulang sebanyak berapa kali dalam Al-Quran? 3 kali. Tapi tidak memakai al, ini namanya nakirah. Ya, Karim, ya, berbentuk sifat yang umum, itu terulang 27 kali. Misalnya qala ta'ala dan Al-Karim, ya, itu disandarkan kepada Allah. Disandarkan kepada Allah. Jadi ditulis Al-Karim 1, terkadang disandarkan kepada Allah. 1 kepada Allah, langsung saja. Jadi kalian saja yang pahami. Allah yang artinya Allah yang Maha Mulia. Allah yang Maha Mulia. Yang Maha Dermawan. Yang mulia, yang dermawan, yang murah hati,
Ya. Jadi Allah yang Maha Pemurah, dermawan, ramah, itu semua bahasa-bahasanya. Ya. Terkadang juga dimaknai ya Al-Karim ini. Jadi tadi disandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Kedua, kepada Al-Quran. Makanya biasa kita mengatakan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Itu yang kedua. Jadi kepada disandarkan Al-Karim ini kemuliaan, ya, kepemurahan, kedermawanan, itu disandarkan kepada Allah. Yang kedua kepada Al-Quran. Yang ketiga kepada Arsy. Kepada Arsy. Sudah kita jelaskan apa itu Arsy. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ijajakan kakinya Allah Azza wa Jal. Ada yang mengatakan kursinya Allah Azza wa Jal. Makanya Arsy, ada yang membedakan antara Arsy dengan kursi. Kalau kursi jelas, kursinya Allah. Ya, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Tapi kalau Arsy itu berbeda. Ada yang mengatakan Arsy adalah kedudukan kursi kerajaan Allah. Ada yang mengatakan pijakan kaki Allah untuk naik di kerajaannya. Ya, ini sekali lagi hebat ini perkaranya. Sekali lagi saya nasihatkan kalian membaca bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Tamasya ke Surga. Ya, buku yang sangat Masya Allah. Ya, hampir tidak ada buku selain Al-Quran yang saya baca yang memikat hati. Ya, karya-karyanya Ibnu Qayyim itu saya senantiasa merujuk ke beliau. Hampir semua karyanya saya selalu baca. Ya, dalam sirah ada karyanya namanya Zadul Ma'ad, bekal akhirat. Ya, dalam tafsirul Ibnu Qayyim, tafsirul Qayyim li Ibnul Qayyim. Itu Masya Allah sekali beliau. Ya, beliau memang diakui keilmuannya oleh para ulama. Kemudian Al-Karim ini coba diperhatikan. Al-Karim tadi misalnya dalilnya bahwa Al-Karim ini disandarkan kepada Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nah, ini lain lagi. Disandarkan kepada rezeki Allah. Jadi disandarkan kepada rezeki Allah. Jadi tadi kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Arsy, kepada rezeki Allah. Ya, ya keempat pada rezeki Allah. Yang kelima kepada ampunan Allah. Kemuliaan itu ya. Ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah, itu kemuliaan. Kemuliaan yang tidak ada harganya. Saking mahalnya. Kalau seseorang diampuni segala dosanya, dimaafkan kesalahannya, itu kemuliaan di atas kemuliaan. Ya, tidak ada lagi kemuliaan di atasnya. Karena kenapa? Kalau orang sudah diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, maka baginya surga. Maka baginya surga. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jikalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, kata Allah, dari apa yang saya larang, maka saya akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kalian. Wa nudkhilakum, dan saya akan memasukkan kalian mudkhalan karima, ke tempat yang penuh kemuliaan. Di mana? Surga. Tempat penuh kemuliaan surga. Ya, orang di surga itu Allahu Akbar. Tidak ada yang bergerak. Ya, mau makan Allah muliakan makanan yang datang kepada dirinya. Mau minum minuman yang datang kepada dirinya. Ya. Mau dilayani pelayan yang datang kepadanya. Mau berkendaraan, kendaraan terparkir di hadapannya. Ya. Apa? Mobil tank.
bilang kepada Allah, saya mau mobil tank, ya. Mobil tank murah sekali itu mobil tank, ya. Pesawat saja nada, ya. Tapi pesawatnya surga berbeda. Pesawatnya surga berbeda. Dia dari kuda terbang buruk, sebagaimana yang dipakai oleh Nabi ketika Isra Mi'raj. Ya, jadi dia lebih kecil daripada unta, lebih tinggi dibanding keledai, pertengahan dan bersayap. Itulah yang mengantar Nabi ketika dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Di Palestina Nabi diangkat naik ke Mi'rajnya, yaitu ke langit yang ketujuh. Ya, jadi tidak terbayangkan kendaraannya di sana. Ya, kalau di sana Allahu Akbar. Sekali lagi baca kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya, karena kita tidak membahas tentang surga. Nanti kita akan bahas. Kalau kalian minta, kita akan bahas tentang surga, tentang neraka, jalan-jalan yang mengantarkan ke surga, jalan-jalan yang mengantarkan ke neraka. Nanti akan kita buatkan dulu buku. Karena saya biasanya buat dulu buku baru kaji. Ya, itu metode kita dalam mengajar. Kita kaji dulu Al-Qur'an 30 juz. Kata surga di dalam Al-Qur'an berapa kali? Kata neraka berapa kali? Kalau tidak salah, pernah juga saya kaji. Kalau tidak salah kata surga terulang 88 kali. Sebagaimana kata neraka terulang 88 kali di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keenam, Karim itu disandarkan kepada perkataan Allah, ucapan Allah, ucapan Allah. Ya, misalnya qala ta'ala wa kullahuma qaulan karima. Ya, wa kullahuma qaulan karima. Ini Allah berfirman, katakanlah wahai para anak kepada orang tuamu ucapan yang baik. Allah memerintahkan kita di sini untuk berucap ucapan baik. Jadi kita diperintahkan untuk berucap ucapan yang termulia kepada orang tua kita. Dan ini yang paling berat. Ya, terus terang kalau amalan ini yang paling berat bagi saya. Ya, apalagi kalau orang tua tak sholat, ya mau ditegur, susah sekali itu ditegur. Ya, dengan ucapan yang lembut. Nah, kalau dalilnya tadi ars, bahwa ars adalah Al-Karim, ini firman Allah dalam surah Al-Mu'minun. Qala ta'ala fa ta'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Ya. Sungguh maha tinggi Allah, maha raja, maha hak, yang tidak ada sembahan kecuali dirinya. Dialah pencipta, pemilik, pengatur arsy Al-Karim. Jadi arsy di sini menjadi sifat mansuf. Ya. Kemudian ucapan yang saya katakan tadi, ucapan terkadang Allah perintahkan kita untuk berucap ucapan yang mulia. Misalnya kata Allah tahiyatum yauma yalqaunahu salamun, yaitu ucapan penghormatan atas mereka ketika mereka berjumpa dengan Allah adalah ucapan salam, ya, keselamatan. Wa'adda lahum ajran karima, dan Allah menyiapkan atas mereka janji-janji, ya, balasan-balasan, pahala-pahala yang mulia. Ya, ini di antara. Kemudian kalau atas nama Allah ini, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang menjadikan kalian lalai bi rabbikal karim, dengan Tuhanmu yang maha mulia? Ya, kenapa kau tidak mau beribadah, tidak mau salat, tidak mau berzikir, tidak mau berdua-duaan dengan Allah? Apa yang kalian terlalaikan darinya? Hanya karena cari dunia, hanya karena bertani, hanya karena anak-anak dan harta benda yang kalian banggakan, sehingga kalian terlalaikan dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Ma gharraka bi rabbikal karim, qala ta'ala. Apa yang melalaikan kalian sehingga kalian lupa dengan Allah yang maha mulia? Kemudian kita masuk. Jadi sekali lagi saya ulang, Al-Karim terulang berapa kali? 3 kali dengan ada alnya. Ya, dengan ma'rifah.
Kalau nakiro karim tidak ada alnya terulang berapa kali? 27 kali. Ringkasannya al-karim ya atau karim itu disandarkan kepada Allah, Allah Maha Mulia. Kepada ucapan Allah yaitu Al-Qur'an, Al-Qur'an yang Maha Mulia. Al-Qur'an mulia. Kemuliaan Al-Qur'an tidak ada kebatilan di dalamnya. Semuanya adalah petunjuk, semuanya mengantarkan kepada kebaikan. Ya, membacanya adalah kemuliaan, menghafalkannya adalah kemuliaan, mendakwakannya, bersabar di atasnya, memahami makna-maknanya, memahaminya, mengamalkan hukum-hukumnya, semuanya adalah kemuliaan. Ya, itu Al-Qur'an. Kemudian kita diperintahkan berucap dengan ucapan yang mulia, khususnya kepada siapa? Orang tua. Ya, wala taqul lahu ma'uffin. Ya, janganlah kalian berkata kepada orang tua kalian cerita mu deh. Malah sakku mak. Billana. Hati-hati. Beli kau dulu gasna. Battalana. Kata saja dilarang. Apalagi kata battalana. Jauna. Mangangku. Kata saja 2 kata. Bahkan sebagian ulama mengatakan menghempaskan nafas itu ya itu dilarang. Maka ini paling berat. Ya, saya paling berat itu kalau disuruh bapak Allahu Akbar. Ya, apalagi kalau disuruh beli rokok, beli apa? Kalau saya disuruh beli rokok, mama memang pura-pura tongol. Ya, alhamdulillah sekarang bapak kakak mengerti. Ya, karena saya sudah tegur. Kalau saya disuruh beli rokok, tidak mungkin. Biar kau menunggu 7 hari 7 malam. Ya, saya tidak akan pergi. Ya, alhamdulillah tidak pernah menyuruh. Jadi makanya dia sudah mengerti. Ya, kalau bapak tidak pernah disuruh-suruh lain-lain. Ya, kalau sekarang kalau suruh selama kebaikan lakukan. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika kita bermaksiat kepada pencipta makhluk. Kalau disuruh kita beli rokok jangan pergi. Ya, kalau disuruh beli beras, suruh beli gas, boleh. Suruh beli korek Ustaz untuk bakar rokok, sama, tidak boleh juga. Ya, jadi jangan. Ya, akhwat biasa itu disuruh-suruh, apalagi kalau ambil mie kembali, cepat lari. Ya, hati-hati. Ya. Dan kita mendoakan orang tua kita yang masih merokok, yang masih meninggalkan sholat. Semoga Allah Al-Fattah yang Maha Pembuka membuka hati mereka untuk berhenti merokok, untuk melakukan salat. Ya. Sekarang kita masuk di pembahasan setelahnya Al-Hakim. Ar-Raqib. Ar-Raqib. Ar-Raqib terulang dalam Al-Qur'an 5 kali. Terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 5 kali. Disandarkan kepada Allah. 1, disandarkan kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya Ar-Raqib, ya, yang Maha mengawasi. Maka kedua, disandarkan kepada malaikat. Sandarkan kepada malaikat. Kedua. 1 tadi disandarkan kepada Allah. Allah Ar-Raqib, Allah yang Maha mengawasi. Ya. Jadi apa makna tadi Raqib? Mengawasi, menjaga. Ya. Itu makna-makna Ar-Raqib. Makna Ar-Raqib, nama Ar-Raqib disandarkan kepada Allah. Allah Maha penjaga. Allah Maha mengawasi. Ya, makanya orang yang merasa diawasi oleh Allah disebut muraqabah. Disebut muraqabah, orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Sifat muraqabah adalah sifat yang tinggi. Ya. Orang kalau sholat merasa dilihat oleh Allah, dia akan khusyuk dalam sholat, tidak main-main. Orang kalau bersedekah merasa diawasi oleh Allah, sedekahnya akan ikhlas. Ya, makanya, ayo perhatian ke depan. Ayo diperhatikan. Ya, sifat muraqabah. Maka dari itu kata Nabi,
Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu sifat yang paling tinggi, sifat ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jikalau engkau tidak yakin, tidak melihat Allah dan pasti kamu tidak mampu melihat Allah, ya, maka yakinlah dia melihatnya. Ya, kalau kita semuanya yakin Allah melihat kita, tidak ada di antara kita pernah mencuri. Ya, biar lagi tidak ada orang. Ada cincin, siapa itu punya? Ya ada uang jatuh 50. Alami deh, tidak ada jualan lihat kak. Ya, ada veterina ya, ndak nak lihat ini kapan? Ambil mide dimakan. Ya, atau rambutannya siapa, makanannya siapa, minumannya siapa, ndak boleh diambil. Ya, kenapa? Orangnya tidak lihat tapi Tuhannya yang kita dilihat. Maka dari itu ada kisah, ya, yang menikah dengan anaknya Umar bin Khattab. Ya, ada pernah seorang ketika Umar menjadi presiden, ya, di kota Madinah, Umar setiap malam biasanya jalan-jalan, bawa selimut, bawa beras. Kalau ada orang kelaparan, ya, anaknya menangis, tidak ada makanan, tidak ada susunya, dikasih susu. Ada orang kedinginan, dikasih selimut. Ini presiden yang bagus. Umar itu yang dia jalani. Sampai di suatu malam, Umar lewat di suatu rumah penjual susu. Mamanya ini memerintahkan kepada anak perempuannya untuk susunya dicampur air supaya apa? Jadi banyak. Jadi lebih banyak untungnya. Maka pada saat itu berdebatlah anak ini karena dia adalah anak yang soleha. Dia mengatakan tidak boleh dicampur, Mak. Kalau memang mau dicampur, lain harganya, lain susu yang tanpa campuran, lain harga susu yang dicampur. Ya, bilang kini susu asli, padahal dicampur air, atau madu asli dicampur air. Banyak ya begitu. Lansa yang manis dicampur lansa yang kacang. Anak ini tidak mau, akhirnya berdebat. Ya, dia mengatakan di ujung perdebatannya dia mengatakan ini dilarang oleh Umar. Mamanya mengatakan kan Umar tidak ada, Umar tidak lihat. Tapi anak ini mengatakan, wahai ibuku, memang Umar tidak lihat, Umar tidak ada, tapi Tuhannya Umar lihat. Tapi Tuhannya Umar lihat. Padahal Umar ada di luar rumahnya. Nah, dengar ini perdebatannya ini berdua. Akhirnya besoknya Umar datang ke rumahnya ibu ini dengan membawa 2 anak laki-lakinya. Artinya ini 2 anak laki-laki disuruh pilih. Kau suka ini tidak, kalau kau tidak suka kisah tua seng. Kalau kakak tidak suka ini anak perempuan, berarti dikasih adik. Akhirnya dibawalah 2 anak laki-laki ketok-ketok. Baru Umar ketok-ketok, sudah takut mini bunyi. Kenapa ada Umar ini? Bagaimana orang kalau ada kesalahannya baru datang orangnya? Kira-kira kaget atau tidak? Ya, ini ibu ini kaget. Datang Umar sampai gemetar ibu ini. Yang akhirnya, ya, kata Umar, tadi malam saya mendengar kamu berdebat dengan anakmu. Tambah bergemetar. Berarti tidak dengar kini Umar kusuruh campur susuku. Ya, akhirnya kata Umar, panggil anak wanitamu. Ya, bagaimana pendapatmu kalau salah satu dari anak Umar, ya, menikah dengannya? Ya, langsung ibu ini senang mengatakan siapa yang tidak mau dengan anak presiden. Ya, tapi kata Umar, jangan kamu nikahkan anakmu disebabkan saya seorang presiden. Tapi lihatlah agama dan akhlaknya. Akhirnya dibuka cadalnya, dilihat salah satu anaknya, siapa? Bagaimana kau? Ya, Abdullah bin Umar. Suka aja? Iya, suka. Nah, akhirnya dia dinikahkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ini ya pembahasan kita tentang Ar-Raqib. Kisah Ar-Raqib. Allah Maha mengawasi. Ayo, diperhatikan sedikit lagi. Ar-Raqib sekali lagi terulang berapa kali tadi? 5 kali. 5 kali. 1, apa makna Raqib? Yang Maha mengawasi. Ya, yang Maha menjaga.
Terkadang ar-raqib disandarkan kepada siapa? Allah. Satu. Allah yang Maha mengetahui. Yang kedua, terkadang disandarkan kepada malaikat. Makanya ladaihi raqibun atid. Makanya ada perbedaan pendapat. Ya, sesungguhnya di setiap manusia ada yang menjaganya raqib atid. Makanya apakah ini raqib nama malaikat atau raqib secara makna yang mengawasi? Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Akhwatnya Berarti banyak malaikat ada seperti itu. ya, akhwatnya diperhatikan. Makanya ini raqib yang mengawasi, banyak malaikat yang mengawasi, bukan satu. Pengawasan malaikat di kamu berbeda, di saya berbeda secara makna. Ya. Jadi ada yang mengatakan raqib bukan namanya, tapi dia sifatnya malaikat yang menjaga. Nah, ini. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, kata raqib kata ar-raqib sekarang kita masuk al-mujib. Ya, kita masuk al-mujib. Ya. Saya ragu. Jadi itulah kita tidak bisa berbicara kecuali tanpa dalil. Ya, saya ragu maknanya sehingga saya tidak sebutkan. Ya, itu kehati-hatian. Yang ketiga, yang setelahnya adalah al-mujib, yang maha mengabulkan. Yang maha mengabulkan. Terulang dua kali di dalam Al-Quran. Ya. Mujib terulang dua kali. Ini dalam isim fa'il. Tapi dalam isim pelaku dengan wasan a adalah saya, ujibu, itu satu kali. Jadi ditulis mujib terulang dua kali, ujib terulang satu kali. Ujib, saya menjawab. Jadi tadi orangnya yang menjawab, ya, sama dengan saya menjawab. Maka dari itu sama-sama saja. Cuma wazan yang berbeda. Ya, kalau di sini sebagai fa'il mujib, ujib sebagai mutakallim. Saya menjawab. Ujib terulang satu kali. Ujib terulang satu kali. Mujib terulang berapa kali? Dua kali. Misalnya dalam surah Al-Baqarah qala ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya Muhammad, ketika orang-orang bertanya kepadamu, hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang saya, ya, ada bertanya Allah itu di mana? Bagaimana itu Allah? Katakan kepada dia ya Muhammad bahwa Allah itu maha dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dia menjawab dia menjawab doa orang-orang yang berdoa. Ya. Jadi makna mujib adalah yang mengabulkan, yang maha mengabulkan. Kemudian di ayat lain qala ta'ala, ya, tsumma tubu ilai inna rabbi qaribun mujib. Ya, wahai sekalian hambaku, memohon ampunlah kalian kepada Allah, kata Allah. Bertobatlah kalian kepada Allah. Inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu maha dekat, lagi maha mengabulkan. Artinya kalau kita memohon ampun, Allah akan ampuni. Memohon rezeki, Allah akan beri rezeki. Memohon kepada Allah kemudahan dalam urusan, Allah akan mudahkan. Memohon kelapangan dari kesempitan, Allah akan perluas, lapangkan, dan selainnya. Ya, intinya Allah yang maha
menjawab. Allah yang maha menjawab segala keinginan kita. Ustaz, bisa gitu nak jawab semua Allah kalau semua orang meminta? Sudah kita jelaskan. Seandainya berkumpul seluruh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi berdoa pada satu waktu, bertepatan pada detik yang sama, pada jam yang sama, hari yang sama, maka Allah maha mampu menjawab satu kaligus semua permintaan yang berbeda-beda, dengan suara yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda. Allah cukup mengatakan kun fayakun. Kun jadilah, jadi semua permintaanmu. Fayakun, maka terjadilah dia. Cukup dengan satu kalimat. Kun fayakun. Itulah kebesaran Allah dan keagungannya. Maka dari itu kita melihat berapa banyak orang-orang yang berdoa, khususnya di hari Jumat ya. Kita ingatkan kepada akhwat, khususnya sebentar ya. Usahakan sekitar 15 menit sebelum maghrib semuanya duduk sejenak, banyak memohon ampun kepada Allah, kemudian berdoa. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di suatu hari pada hari Jumat, suatu waktu yang tidaklah orang berdoa kecuali akan dijabah, tidaklah memohon ampun kecuali diampuni. Sebagian pendapat para ulama mengatakan antara azan dan iqamah di salat khutbah Jumat. Ada yang mengatakan bahwasanya dia ba'da asar, setelah asar dekat dengan maghrib, dan ini yang lebih benarnya. Ya, dan ini lebih benarnya. Kenapa? Karena di salat Jumat seseorang dianjurkan untuk diam. Karena seseorang dianjurkan untuk diam. Ini yang bisa kita ingatkan tentang makna al-mujib. Bagus duduknya, Kevin. Nah, sekarang al-mujib, saya ulang. Al-mujib terulang dalam Al-Quran berapa kali? 2 kali. Adapun ujib terulang 1 kali. 1 disandarkan kepada Allah. Disandarkan kepada Allah. Yang kedua, disandarkan kepada para rasul. Disandarkan kepada para rasul. Menulis ini akhwat. Ayo. Jangan main. Akhwatnya ayo. Nanti di periksa tulisannya ada ujiannya. Ya, yang kedua disandarkan kepada para rasul. Nah, makanya ustazahnya di belakang, bukan ustazahnya di depan. Supaya diperhatikan anak-anaknya. Karena saya tidak lihat ya. Coba ustazahnya di belakang. Lihat. Jadi disandarkan kepada apa? Para rasul. Ya. Misalnya kalau Ta'ala dalam surah As-Saffat, "Wa laqad nadaina Nuhun fala ni'mal mujibun." Ya, sungguh kami telah mengajak, mengabarkan, menada Nuh alaihi salam, sesungguhnya sebaik-baik orang-orang yang menjawab panggilan adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wa najjaynahu wa ahlah, maka dari itu karena dia menjawab panggilan kami, ya, maka kami selamatkan dia dan keluarganya minal karbil azim, dari malapetaka yang besar, yaitu dari apa? Banjir bandang. Sekarang al-wasi. Al-wasi. Sudah berapa kita sebut tadi? 1. Sudah berapa yang kita pelajari? Al-jalil, Al-karim, Ar-raqib, Al-mujib. Kemudian sekarang al-wasi. Ayo ditulis al-wasi. Yang maha luas. Yang maha luas. Allah yang maha luas. Kita sudah sebutkan di Al-Kabir, maha besar, maha luas, ya sama. Tapi di sini keluasan Allah, ya, luasnya Allah sekali lagi yang meliputi langit dan bumi, ya, luasnya Allah. Jadi tidak bisa dibayangkan, tidak ada pikiran, tidak ada imajinasi yang mampu membayangkan jasad Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. Ya.
Kata al-wasi terulang 8 kali. Kata al-wasi terulang 8 kali di dalam Al-Quran. Kata al-wasi terulang 8 kali. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ya, apa kata Allah? Sesungguhnya milik Allah timur dan barat. Sesungguhnya milik Allah timur dan barat. Maka dimanapun kamu menghadap, maka palingkanlah wajah kamu ya kepada Allah. Menghadap mana saja. Di sini tentang salat sunnah. Kalau kita salat sunnah, dianjurkan misalnya menghadap kiblat. Allahu Akbar. Setelah itu kalau kita naik kendaraan, terserah kendaraan kita mau menghadap kemana. Ya, karena Nabi biasa salat sunnah itu terkadang membelakangi ke kiblat, terkadang menyampingi, itu boleh. Ya, namun kalau bisa dianjurkan menghadap kiblat awalnya, sebagaimana pesawat, sebagaimana naik kapal. Kalau orang naik di atas kapal, ya, apakah orang kalau sholat menghadap kiblat terlebih awal? Menghadap kiblat. Ya, ada kompas. Tapi setelah sholat, apakah kapal berhenti di tengah laut atau tidak? Tidak. Bisa jadi kapalnya keliling, akhirnya tadi kiblatnya di sana, sekarang kiblatnya di sini. Maka dari itu di kapal, setiap waktu sholat diganti lagi kiblatnya. Waktu sholat diganti lagi model sajadahnya. Waktu sholat diganti lagi model sajadahnya. Kenapa? Karena dia berputar. Tapi kata Allah, dimanapun kamu menghadapkan wajahmu, ya, fatamma wajhullah. Di situ ada wajah Allah. Saking luasnya Allah. Karena Allah sesungguhnya Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Jadi Allah keluasannya meliputi langit dan bumi. Ya, ini. Adapun wasi, kata wasi, ya, satu disandarkan kepada Allah. Disandarkan kepada Allah. Yang kedua, disandarkan kepada ampunan Allah. Jadi jangan ditulis disandarkan supaya tidak terlalu panjang, tidak banyak ditulis. Satu kepada Allah. Allah maha luas zatnya. Yang kedua ampunannya. Ya, coba lihat ampunan Allah bagaimana. Sungguh luas ampunan Allah. Tentang kisah ada orang yang membunuh 99 nyawa. Jadi apa nak kerja? 99 nyawa. Hitler. Ya. Dia sudah membunuh 99 nyawa. Dia datang ke seorang pendeta, seorang ahli agama dari kalangan orang Nasrani. Dia mengatakan, adakah pintu tobat, kesempatan tobat bagi saya? Saya sudah membunuh 99 nyawa. Kata pendeta ini, tidak ada lagi. Kau sangat kejam. Neraka tempatmu. Tidak ada ampunan bagimu. Maka dia juga dibunuh. Dibunuh juga. Jadi berapa mina bunuh? 100. Baru dia pergi ke orang Yahudi. Namanya rahib. Orang ahli agama di kalangan orang Yahudi. Dia datang. Saya sudah membunuh 100 nyawa. Ya, adakah pintu tobat kepada saya? Saya sudah gelisah ini. Dia gelisahnya mau tobat. Akhirnya orang Yahudi mengatakan, kamu tinggal di mana? Tinggal di sini. Oh, memang ini kampungmu banyak orang-orang yang jahat. Maka rahib ini, seorang ahli agama ini mengatakan, tinggalkan kampungmu, besarkan tekadmu. Tetap tekadmu itu bahwa kamu bertobat kepada Allah. Tinggalkan kampungmu dan kamu berpindah ke kampung sana. Akhirnya berjalanlah orang ini mau berhijrah, pindah dari kampungnya karena kampungnya penuh kejahatan. Akhirnya dia tinggalkan kampungnya. Ketika dia berjalan di tengah jalan, dia dijemput oleh kematiannya, meninggal di tengah jalan. Sampai malaikat berdebat. Malaikat azab mengatakan, saya yang cabut ini dengan keras. Malaikat rahmat mengatakan, jangan. Dia sudah bertobat. Dan tobat orang yang bertobat, at-taibu minadz-dzamb kama la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Maka berdebatlah dua malaikat. Siapa yang cabut nyawanya ini, pembunuh 100 nyawa ini? Ya, ada yang mau cabut dengan keras,
ada yang mau cabut nyawanya dengan lembut. Akhirnya Allah mengirim malaikat yang ketiga. Ya, yang menjadi penengah. Jangan kau berdebat. Sekarang ukur. Kalau tempat dosanya lebih jauh, maka malaikat azab yang mencabutnya. Tapi kalau tempat tobatnya yang lebih jauh, maka malaikat rahmat yang mencabut nyawanya. Akhirnya diukur. Ternyata beda satu jengkal. Ya, lebih jauh langkahnya menuju ke tempat tobatnya daripada meninggalkan tempat maksiatnya. Akhirnya dia dicabut nyawanya oleh malaikat rahmat. Bayangkan, ya, itu bagaimana keluasan ampunan Allah. Jadi satu kali lagi, Al-Wasi terulang berapa kali tadi di dalam Al-Quran? 8 kali. Allah Maha Luas. Allah Maha Luas pada zatnya. Yang kedua, Allah Maha Luas ampunannya. Maka dari itu Allah kabarkan, la taqnatu an rahmatillah. Jangan kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah. Seandainya kalian memiliki dosa sebanyak bumi, ketahuilah ya bahwa ampunan Allah sebesar langit. Ya, jangan pernah merasa saya banyak sekali dosaku. 20 tahun tidak sholat, pekerjaanku pokoknya minum khamar, berzina. Jangan pernah merasa putus asa kepada Allah. Tetap bertobat, tetap mohon ampun kepada Allah. Ya, karena Allah Maha Pengampun. Ya. Tapi orang yang bertobat disyaratkan harus memenuhi 8 syarat. Yang pertama, dia tidak bertobat bukan pada saat matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya. Kalau matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya, tidak lagi diterima tobat. Yang kedua, dia bukan bertobat pada saat nyawa sudah di kerongkongan. Inni tubatul an. Pada saat inilah saya baru mau bertobat, tidak dianggap lagi tobatnya. Ya. Yang ketiga, sudah mati, tidak ada lagi. Ya Allah, kembalikan. Laula akhartani ila ajalin qariba fa asaddaqu wa kum minas salihin. Ya Allah, kembalikan saya di dunia. Seandainya saya di dunia menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bersedekah, tidak ada lagi. Ya. Ya, yang keempat, yakini tinggalkan itu dosa. Yakini itu dosa, kemudian sesali. Yang kelima, ya, ganti dengan kebaikan. Misalnya dulu suka mencuri, sekarang suka bersedekah. Dulu suka bicara kotor, sekarang suka berzikir. Ya, dan selainnya. Ini diantara hal-hal. Kemudian Al-Wasi, Allah yang Maha Luas, ya, terkadang juga disandarkan kepada ya pahala Allah. Pahala Allah. Allah Maha Luas pahalanya. Artinya Allah melipat gandakan pahala seluas-luas mungkin. Misalnya kalau Ta'ala, wallahu yudaifu liman yasha. Allah melipat gandakan siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha Luas kekayaannya, pahalanya, keutamaannya, ya, dan lagi Maha mengetahui. Jadi tadi satu, yang Maha Luas kepada siapa? Zat Allah. Yang kedua apa? Ampunan Allah. Yang ketiga, pahala Allah. Yang keempat, karunia Allah. Ya. Coba lihat berapa banyak penjahat, tapi karena karunia Allah yang luas, dia menjadi ustaz. Ya. Berapa banyak? Iya, banyak seperti itu. Ya. Berapa banyak penjahat, karena karunia Allah yang luas, akhirnya dia menjadi ustaz. Berapa banyak pendusta, topat tolo-tolo, pokoknya semua orang dapat tolo-tolo. Bapaknya dapat tolo-tolo, mamanya dapat tolo-tolo, omnya dapat tolo-tolo, adiknya dapat tolo-tolo. Tapi di kemudian hari karena keluasan karunia Allah kepadanya, akhirnya apa? Menjadi orang yang paling jujur. Ada orang dapat tolo-tolo, dia nasihati, jangan kau begitu. Tidak ada kebaikan dan selainnya. Nah ini diantara ya makna-makna luas. Ya, misalnya kalau dalilnya dalam surah An-Najm tentang ampunan Allah yang luas, Allah mengatakan, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm
wal fawahish illa lamam inna rabbika wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu itu maha luas ampunannya. Sekarang Al-Hakim. Al-Hakim terulang 97 kali. Ya, ini pembahasan terakhir. Al-Hakim yang maha bijaksana terulang 97 kali. Ya, ini pembahasan kita yang terakhir. Al-Hakim terulang 97 kali. Singkatnya, satu, disandarkan kepada Allah. Allah maha bijaksana. Dua, disandarkan kepada Al-Quran. Dzalika natlu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Kata Allah, itulah kami bacakan atasmu ya Muhammad. Minal ayat, dari ayat-ayat kami. Wa dzikr, sebagai zikir. Al-Hakim, sebagai pemutus. Jadi Al-Hakim bisa bermakna satu, yang bijaksana. Yang kedua, pemutus. Artinya menjadi hakim. Ya, yang menjadi keputusan. Jadi ditulis makna Al-Hakim satu, yang bijaksana. Yang dua, keputusan. Misalnya ada hakim. Apa tugasnya hakim? Menghakimi. Orang yang memutuskan dan ada yang diputuskan. Sama dengan ini. Yang kedua, keputusan. Hukum. Satu, maha bijaksana. Yang kedua, keputusan. Ya. Ini. Tadi disandarkan kepada Allah. Yang kedua disandarkan kepada keputusan Allah. Ya, kepada Al-Quran. Yang ketiga, keputusan Allah. Ya, saya ulang. Al-Hakim terulang 97 kali dalam Al-Quran. Maknanya yang maha bijaksana, yang maha memutuskan. Artinya di setiap keputusan Allah ada kebijaksanaan. Ya, di setiap keputusan Allah ada kebijaksanaan. Ya, kemudian Al-Hakim yang maha bijaksana ini selalu disandarkan kepada Allah. Bahwasanya Allah pemilik keputusan. Allah maha bijaksana keputusannya. Yang kedua kepada Al-Quran. Al-Quran tidak memiliki keputusan kecuali kebijaksanaan. Tidak ada hukum-hukum di dalam Al-Quran kecuali seluruh hukumnya bijaksana. Seluruh hukumnya adil. Tidak ada. Apapun itu. Ya, walaupun itu dilihat sadis, tapi itulah yang teradilnya. Kemudian disandarkan kepada keputusan Allah. Jadi yang ketiga ini. Yang ketiga disandarkan kepada keputusan Allah. Keputusan apapun itu. Masalah warisan, masalah waktu sholat, masalah haji. Kan Allah putuskan. Ini bulan ini tidak boleh haji. Ya, kalau kau berhaji bulan ini tidak dianggap. Allah putuskan itu. Sekarang ada yang mau sekarang sholat isya, biar lagi surah Al-Baqarah nak baca, menangis ki. Allah tidak anggap itu sholat isyanya. Kenapa? Allah sudah putuskan sholat isya itu setelah maghrib. Ya, biar lagi kau menangis sholat membaca surah Al-Baqarah 3 juz, tidak dianggap sholat isyanya. Kenapa? Karena Allah sudah putuskan bahwa sholat isya dilakukan setelah sholat maghrib. Itu. Jadi ada 3 garis besarnya. Satu, keputusan Al-Hakim disandarkan kepada Allah. Yang kedua, Al-Hakim disandarkan kepada Al-Quran. Yang ketiga, disandarkan kepada keputusan Allah yang maha bijaksana. Ya, ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami ingatkan, diusahakan di waktu maghrib sebentar makan cepat, menghafal, dihafal 33 nama lagi. Ya, yang sudah menghafal 33 bisa keluar, yang tidak menghafal di masjid. Dan saya ingatkan juga di salat di hari Jumat ini usahakan memanfaatkan waktu untuk berdoa. Manfaatkan untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman.